Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar semuanya anak-anak ustazah? Ya, ustazah doakan semoga anak-anak ustazah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah nak, sebelum belajar seperti biasa anak-anak ustazah jangan lupa untuk membaca basmalah terlebih dahulu ya nak ya. Ayo kita baca sama-sama. Bismillah. Baiklah nak, di pagi hari ini ustazah akan melanjutkan materi kita di minggu lalu, yaitu tentang Nabi Yusuf. Ya, ceritanya di minggu lalu yaitu Nabi Yusuf alaihissalam dituduh oleh Zulaikha karena ia telah menghasut Zulaikha. Akan tetapi sebenarnya yang salah yaitu Zulaikha yang telah menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, di sini sudah akan melanjutkan kembali ceritanya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam mampu mentakwilkan mimpi. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mampu mentakwilkan mimpi. Nah, di penjara, Nabi Yusuf ditemani oleh dua orang bekas pelayan raja. Kedua teman Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan mimpi yang mereka alami. Yang satu bermimpi memeras anggur yang akan dijadikan khamar, yaitu minuman keras. Sedangkan yang satu bermimpi membawa roti di atas kepalanya. Lalu sebagiannya dimakan oleh seekor burung. Nabi Yusuf alaihissalam mampu mentakwilkan mimpi keduanya. Beliau menjelaskan bahwa di antara mereka berdua nanti ada yang memberi minuman khamar kepada raja, sedangkan yang satu lagi akan disalib. Lalu seekor burung akan memakan sebagian dari kepalanya. Nah, di dalam penjara Nabi Yusuf alaihissalam mengajak kedua temannya agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesembahan yang lainnya. Ya, contohnya apa nak? Misalnya dia menyembah patung. Ya, itu harus ditinggalkan ya nak ya, karena kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang menciptakan langit dan bumi. Jadi tidak boleh menyembah selain Allah ya nak. Ya, menjelang dikeluarkan dari penjara, Nabi Yusuf alaihissalam berpesan kepada orang yang akan selamat di antara keduanya agar menceritakan keadaan kepada raja. Namun, orang-orang tersebut dibuat lupa oleh setan, hingga akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam tinggal beberapa tahun lamanya. Nah, di suatu hari, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Kepada para pemuka raja meminta mereka mentakwilkan mimpi tersebut, namun mereka semua tidak sanggup mentakwilkannya. Ya, karena Allah hanya mampu mentakwilkan mimpi kepada siapa nak? Iya, kepada Nabi Yusuf dan tidak selainnya. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentakwilkan mimpi seseorang. Nah, ketika itulah teman Nabi Yusuf alaihissalam yang telah bebas dari penjara teringat tentang Nabi Yusuf alaihissalam dan memberitahukan bahwa Yusuf mampu mentakwilkan mimpi tersebut. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan mimpi tersebut dengan berkata, agar kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasanya, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, yaitu tahun sulit, kecuali sedikit dari benih gandum yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dan di masa mereka memeras anggur. Nah, saat itulah Nabi Yusuf alaihissalam diminta menghadap raja, namun Nabi Yusuf tidak mau datang kepada raja.
sampai raja bertanya kepada kaum wanita tentang dirinya. Ketika itulah istri Al-Aziz mengakui kesalahannya. Kesalahan apa, Nak? Ya, kesalahan karena bukan Nabi Yusuflah yang salah, karena yang salah adalah istri Al-Aziz. Ya, istri raja ya, Nak, ya, karena ia telah menggoda Nabi Yusuf. Kenapa ia menggoda? Karena ia telah tertarik kepada ketampanan Nabi Yusuf. Ya, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diangkat oleh raja sebagai bendaharawan negara Mesir dan mengajak manusia kepada Islam. Ya, kita harus mencontoh sikap Nabi Yusuf ya, Nak, ya. Sikap baik, sabarnya kita harus contoh ya, Nak, ya. Ya, baiklah, Nak. Mungkin pelajaran kita di pagi hari ini Ustazah cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.